Saat ini saya sedang berada di sebuah menara mercusuar yang sangat dekat dengan sebuah gunung yang sangat bersejarah, yaitu adalah anak Gunung Krakatau. Gunung ini bukan hanya dikenal di Banten atau Jawa, tetapi seluruh dunia. Akibat letusannya pada tahun 1883 yang sangat mencekam, ledakannya telah mendinginkan dunia 1-2 derajat selama 5 tahun. Karena memuntahkan abu vulkanik sampai ketinggian 80 km ke udara dan telah menutup sebagian cahaya matahari ke bumi. 2000 tahun yang lalu, sebuah ledakan juga terjadi di sebuah keltai di Yerusalem, ketika 3000 jiwa memberi diri dibaptis pada hari Pentakosta. Kini ledakan itu telah berulang, tetapi bukan ledakan gunung yang meluluh lantahkan kehidupan, tetapi ledakan kabar baik yang memulihkan kerusakan, mengobati hati yang luka, dan menjadi terang bagi kemanusiaan. Firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika itu di tahun 1995, pada waktu pertama kali misi dilakukan di Tangerang untuk menjadikan murid Yesus dengan iman, pengharapan, dan kasih. Ibadah resmi diadakan di bulan Oktober yang menandakan berdirinya GKDI di Tangerang. Bermula dari sebuah restoran di daerah Serpong dan kemudian berpindah-pindah ke berbagai tempat, Tuhan akhirnya memberkati jemaat dengan sebuah rumah bagi jemaat di Geraha GKDI Karawaci pada tahun 2009. Sejak itu, sebagai sebuah jemaat, kita menetap dan bertumbuh bersama. Bukan hanya infrastruktur yang ditambahkan, namun jiwa-jiwa juga ditambahkan. Murid-murid ditumbuhkan dan para pemimpin dibangkitkan. Selama 25 tahun, Tuhan telah menambahkan ratusan jemaat yang berkomitmen dan berketetapan untuk menjadikan orang lain murid Yesus. Sekarang ini lebih dari 500 orang bersekutu setiap minggunya lewat ibadah online maupun platform media lainnya. Banyak orang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, menjadi pelaku firman dan semangat untuk melakukan misi. Jiwa-jiwa yang ditambahkan itu bukan saja diajar untuk melakukan firman Tuhan, namun, karunia roh yang mereka miliki semenjak kelahiran baru juga turut dikembangkan melalui berbagai macam pelayanan. Karena kami percaya setiap karunia penting, dan setiap karunia akan digunakan untuk menumbuhkan kerajaan Allah. Gereja memfasilitasi berbagai pelayanan supaya semua karunia yang dimiliki oleh setiap anggota tubuh dikembangkan. Firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 11, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Pelayanan yang paling dasar di kerajaan kanak-kanak dibangun dengan 3 aktivitas yang menumbuhkan iman dan karakter, yakni berdoa, bermain, dan berkreasi. Pelayanan remaja dibangun dengan 2 retret tahunan, yang dikenal dengan Winter dan Summer Camp, yang melatih penyembahan, persekutuan, dan pengembangan karunia serta kepemimpinan remaja.
para remaja telah bertumbuh dari hanya sekedar partisipan kepada para pemimpin yang turut menentukan masa depan gereja ke depan. Mereka bangkit menjadi pemimpin-pemimpin muda dengan berbagai pelayanan dan aktivitas lainnya. Pelayanan kampus menjadi kawah candra di muka dalam melahirkan para pemimpin visioner di masa yang akan datang. Gereja sangat membutuhkan para pemimpin strategis yang bervisi besar bagi kerajaan Allah. Mereka membangun impian kerajaan untuk membagikan kebenaran ke setiap sudut kampus yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Pelayanan Single dan Precious Woman adalah pelayanan yang sangat dinamis dan penuh keakraban dan persaudaraan. Saling menolong dan peduli menjadi budaya hidup single. Mereka bertumbuh dalam karakter, juga terus memurnikan motivasi dalam membangun hubungan yang sehat dengan muda-mudi di dalam jemaat, pacaran yang sehat, pekerjaan yang bertanggung jawab, dan sebagainya menjadi fokus pelayanan ini. Pelayanan kaum menikah dan lansia menjadi pelayanan terpanjang dan terlama. Oleh karena itu, kami membangunnya dengan hati-hati. Pengajaran, pembimbingan, dan konseling menjadi dasar pelayanan para menikah atau married ministry ini. Lahirlah Love Connection Ministry atau yang disebut dengan LCM, Parenting Connection dan Parent Support Group, Ibadah Piwa, dan Piwa Nusantara terbukti telah mengikat persaudaraan bukan hanya di Tangerang, tetapi juga seluruh Nusantara dan belahan dunia lainnya. Untuk mendukung ini, GKDI Tangerang telah bertumbuh dalam banyak pelayanan yang berfungsi sebagai support team bagi setiap pelayanan, seperti Koperasi GKDI Tangerang, School of Music and Art, Caring Team, Counseling Center, Sports and Arts Ministry, Moms Bible Talk khusus untuk para ibu, multimedia, dan sebagainya. Semuanya ini adalah alat untuk menumbuhkan karunia yang ada dalam setiap anggota jemaat, murid-murid Kristus. Perjalanan kita masih panjang, masa depan kita terbentang di samudera yang tidak terbatas. Yesus memberi pesan kepada rasul-rasulnya, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Menjadikan murid Yesus bukan hanya di kota Tangerang, tetapi juga di wilayah yang lebih luas. Kita perlu bermimpi bukan hanya untuk tahun ini, tetapi 5, 10, atau 50 tahun yang akan datang, dan generasi yang kemudian melanjutkannya. Kita percaya Roh Kudus akan terus menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Dirgahayu GKDI Tangerang yang ke-25, Be Restored.